Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imari Saldo dengan NIM 0505 Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul ekosistem laut dalam. Baiklah, yang pertama ada divisi laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan yang berada di bawah lapisan Demoreland dengan kedalaman lebih dari 1828 meter. Di area ini, cahaya yang masuk sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Sebagian besar organisme yang hidup di laut dalam bergantung pada material organik yang jatuh dari zona optik. Dan yang seterusnya ada karakteristik laut dalam. Kedalaman laut dalam memiliki kedalaman lebih dari 200 meter hingga 2000 meter. Terus ada pencahayaan, sinar matahari tidak dapat menembus zona batial. Dan yang terusnya organisme. Di zona batial sedikit tumbuh laut yang hidup, namun beberapa hewan tinggal di sana seperti hiu, paus, cumi-cumi, dan gurita. Dan terusnya ada tekanan air. Tekanan air di zona abisal bertambah 1 atmosfer setiap kedalaman 33 kaki. Yang terusnya ada organisme yang hidup di zona abisal. Contohnya bintang laut yang dapat hidup di zona ini cenderung pipi dan panjang. Dataran absial adalah dasar laut dalam yang relatif datar, dingin dan gelap. Dataran ini merupakan rumah bagi lobster, jongkok, udang merah, dan berbagai spesies tripang. Dan yang terakhir ada zona hadal. Zona hadal adalah zona laut dalam yang paling bawah dengan kedalaman lebih dari 6000 meter. Dan selanjutnya ada peran ekosistem laut. Yang pertama itu ada pembentukan iklim dan cuaca. Laut berperan penting dalam membentuk iklim dan pola cuaca di bumi. Perairan laut yang hangat menyediakan energi untuk badai yang menghasilkan air tawar. Sumber makanan dan minuman. Ekosistem laut merupakan sumber makanan dan minuman bagi manusia. Tempat penelitian. Ekosistem laut menjadi tempat penelitian bagi para ilmuwan. Dan terusnya ada tempat wisata. Ekosistem laut menjadi objek wisata yang menarik. Dan ada lagi pengendali banjir. Ekosistem laut berperan sebagai pengendali banjir. Dan yang terakhir itu ada tempat budidaya. Ekosistem laut menjadi tempat budidaya rumput laut, karang mutiara, ikan, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada lapisan laut dalam. Laut dalam adalah lapisan terbawah dari lautan, berada di bawah lapisan Demoreland pada kedalaman lebih dari 1828 meter. Sangat sedikit atau bahkan tidak ada cahaya yang dapat masuk ke area ini. Sebagian besar organisme bergantung pada material organik yang jatuh dari zona optik. Dan selanjutnya ada kehidupan di laut dalam, seperti jenis organisme ikan laut dalam, invertebrata, mikroba, ekstremoplik. Yang kedua ada adaptasi khusus, bioluminesensi, kemampuan mendeteksi getaran tubuh yang tahan tekanan. Contoh hewannya itu ada ikan anglerfish, cumi-cumi, raksasa. Dan yang selanjutnya ada sumber makanan di laut dalam. Sumber makanan di laut dalam adalah organisme fotosintetik seperti fitoplankton, ganggang laut, dan tumbuhan laut lainnya. Dan yang selanjutnya ada ancaman terhadap ekosistem laut dalam, seperti pencemaran laut atau plastik bahan kimia beracun. Terus ada penambangan dasar laut dan dampaknya terhadap habitat. Dan yang terakhir ada perubahan iklim atau pengasaman laut, perubahan suhu. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Ekosistem laut dalam merupakan salah satu ekosistem paling unik dan misterius di bumi. Dengan kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya matahari tidak dapat menembus hingga ke dasar laut, menciptakan kondisi gelap total. Meskipun kondisi ekstrim seperti tekanan tinggi, suhu rendah, dan minim cahaya, ekosistem laut dalam memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Baiklah, itu saja presentasi dari PPT saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.